Padahal ya, kasus ijazah palsu ini kan sebenarnya sangat-sangat sepele dan sederhana. Cukup Pak Jokowi ini tunjukkan saja ijazahnya sama wartawan. Kan beres, Pak. Jadi tak perlu lagi sampai seperti sekarang ini. Semuanya saling lapor dan akhirnya apa? Akhirnya aparat kepolisian lah yang dibikin ribet. Pagi hari ini saya mendapatkan undangan dari Barreskrim untuk memberikan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Barreskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Barreskrim dan sudah saya ambil. Ya, jumpa lagi dengan saya di Opsi Politik. Kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi terus bergulir. Bahkan sampai sekarang ini saya membuat konten ini ya, belum juga meredah kasusnya. Saya pikir ya, kasus ini tidak akan sampai sejauh ini penanganannya. Ternyata apa? Ternyata malah jadi bulan-bulanan coba. Ngeri sekali kan? Jujur ya, saya sebenarnya ingin kasus ijazah palsu ini bisa cepat selesai. Karena apa? Karena masih banyak sekali persoalan lain yang jauh lebih penting ketimbang dengan urusan soal ijazah. Malu dong sama negara tetangga kita. Masa ya Presiden RI, mantan Presiden RI, orang nomor 1 di Republik ini, tapi sibuk ngurusin soal ijazah palsu. Ya, tapi mau gimana lagi coba? Sepertinya kasus ini sengaja dimanfaatkan agar terus menjadi trending di media sosial. Coba perhatikan, banyak masyarakat yang awalnya malas untuk membahas soal ijazah palsu ini, kini mereka malah sibuk ikut-ikutan membahas soal ijazah. Ya, termasuk saya pribadi. Ya, harus diakui banyak masyarakat yang mulai meragukan keaslian ijazah Pak Jokowi ini. Bukannya apa ya, tapi karena apa? Karena sikap Pak Jokowi sendiri yang membuat sebagian masyarakat ini jadi semakin ragu. Apa jangan-jangan ijazah Pak Jokowi ini memang palsu? Nah, banyak publik yang beranggapan seperti itu. Padahal ya, kasus ijazah palsu ini kan sebenarnya sangat-sangat sepele dan sederhana. Cukup Pak Jokowi ini tunjukkan saja ijazahnya sama wartawan. Kan beres, Pak. Jadi tak perlu lagi sampai seperti sekarang ini. Semuanya saling lapor dan akhirnya apa? Akhirnya aparat kepolisian lah yang dibikin ribet. Kan jadinya kasihan sama pihak kepolisian. Bahkan bukan hanya pihak kepolisian, tapi pihak kampus UGM dan negara juga dibikin ribet hanya karena urusan soal ijazah Pak Jokowi. Nah, coba perhatikan. Kemarin Pak Jokowi ini baru saja memenuhi undangan dari pihak Barreskrim Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan mengenai kasus dugaan ijazah palsu. Total ada 22 pertanyaan yang diajukan oleh pihak penyidik. Pak Jokowi juga sempat mengaku kasihan apabila kasus ijazah ini terus berlanjut sampai ke tahap berikutnya. Ya, kalau menurut saya, justru saya kasihan sama Pak Jokowi. Dulu ketika dihina, beliau tidak pernah membalas. Ketika dicaci maki juga tidak pernah membalas. Bahkan ketika almarhumah ibundanya difitnah, beliau juga tidak pernah membalas. Nah, tapi giliran ditanya soal ijazah, beliau ternyata langsung melawan coba. Lah, ini kan aneh sekali. Nah, tapi yang menarik adalah saat diperiksa di Barreskrim, Pak Jokowi ini ternyata bukan hanya memberikan keterangan, namun juga sekaligus mengambil ijazahnya yang telah dititipkan. Ya, meskipun kita semuanya belum tahu apakah ijazahnya itu asli atau bukan. Ya, gimana publik mau percaya coba? Lawong sampai sekarang ini publik tidak pernah ditunjukkan ijazahnya. Bentuknya, fisiknya seperti apa? Tidak pernah. Masyarakat ingin tahu ijazahnya pun susah. Apalagi melihat transkrip nilainya. Ampun. Nah, ada yang masih ingat gak? Pak Jokowi juga pernah mengaku bahwa IPK-nya ternyata tidak sampai 2. Bayangkan saja, IPK Pak Jokowi ini tidak sampai 2. Lah, ini apa-apaan coba? Ini sekelas UGM loh ya. Jadi, pengakuan itu pernah disampaikan oleh Pak Jokowi pada tahun 2013 saat beliau masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan beritanya itu ada dimuat oleh media Tempo. Bayangkan saja ya, apa mungkin sekelas UGM meluluskan mahasiswanya yang punya IPK di bawah 2? Apa mungkin? Nah, ini juga menjadi pertanyaan yang penting dan harus dijawab atau bisa dijawab oleh pihak UGM. Ya, kalaupun sekarang Pak Jokowi itu tidak ingin menunjukkan ijazahnya, ya itu silakan saja. Itu kan hak beliau.
Tapi masyarakat juga punya hak untuk mempertanyakan apakah benar bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu asli atau jangan-jangan memang palsu. Ya, kita tidak tahu kan. Bayangkan saja ya, sebelumnya masyarakat ini sudah hampir percaya ketika Pak Jokowi mengklaim bahwasanya ijazah aslinya itu telah dititipkan kepada pihak Bareskrim. Lah kok ternyata yang dititipkan itu cuma berupa ijazah fotokopi. Ampun. Lah ini apa-apaan coba. Bayangkan saja ya, ijazah yang dititipkan Pak Jokowi di Bareskrim itu berupa fotokopi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ijazah yang berupa fotokopi itu bisa disebut asli atau bukan? Nah, kan itu pertanyaannya. Dan tolong dicatat, ini baru soal ijazah. Belum lagi kalau ditanya soal transkrip nilai. Ampun. Bisa jadi masalahnya ini tidak akan pernah selesai. Nah, kalau ini diteruskan, apa nggak semakin malu kita sama negara tetangga kita? Mereka sudah sibuk memajukan negaranya. Kita masih sibuk soal ijazah. Lah ini kan lucu. Ya, harapan saya sih mending ditunjukkan sajalah ijazah Pak Jokowi kepada media, kepada masyarakat. Kan beres. Lagian kalau tidak ada yang salah dengan ijazahnya, kenapa harus sesulit ini untuk membuktikan atau menunjukkan di hadapan publik? Kan ijazah itu bukan aib yang harus disimpan. Benar gak? Terus kenapa Pak Jokowi ini tidak mau menunjukkan? Padahal ijazah adalah suatu penghargaan dan pencapaian setelah kita ini selesai menempuh jenjang pendidikan. Jadi mengapa harus malu untuk menunjukkan ijazah? Mengapa harus takut untuk menunjukkan ijazah? Apa yang dikhawatirkan atau ditakutkan oleh Pak Jokowi? Kan ijazah itu bukan aib yang harus ditutupi. Ya, meskipun tidak ada jaminan juga sih ketika nanti Pak Jokowi misalnya menunjukkan ijazahnya, terus semua orang akan percaya. Tidak ada jaminan seperti itu. Tapi setidaknya kan orang bisa menilai bahwa Pak Jokowi ini sudah terbuka, sudah transparan, sudah apa adanya ingin menunjukkan ijazahnya. Bahwasanya tidak ada yang palsu, tidak ada yang disembunyikan. Kan itu poinnya. Nah, kalau Pak Jokowi tidak ingin menunjukkan ijazahnya, kan publik ini juga jadi bertanya-tanya. Apa jangan-jangan ya memang benar bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu memang palsu? Kan itu pertanyaannya. Ya, tapi apapun itu terserah Pak Jokowi. Karena apa? Karena Pak Jokowi juga punya hak untuk tidak menunjukkan ijazahnya. Meskipun ya beliau adalah mantan pejabat publik, mantan orang nomor 1, mantan presiden. Tapi jangan salahkan juga ketika masyarakat mulai banyak yang meragukan soal keaslian ijazah Pak Jokowi ini. Harapan saya, semoga kasus ini bisa cepat selesai dan kita bisa lebih memikirkan persoalan bangsa yang memang sedang tidak baik-baik saja. Kita bisa memikirkan hal-hal lain yang jauh lebih penting ketimbang soal ijazah. Karena apa? Karena kalaupun ya misalnya ijazah Pak Jokowi itu palsu, misalnya palsu, semuanya itu tidak akan merubah apapun. Kebijakan-kebijakan beliau yang selama menjabat sebagai presiden maupun sebagai wali kota maupun gubernur itu juga tidak akan bisa dibatalkan. Ya, paling Pak Jokowi ini cuma dikenang sebagai mantan presiden yang ternyata ijazahnya palsu. Paling cuma sebatas itu. Nah, tapi sekali lagi, semua ini masih perlu dibuktikan. Apakah benar bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu palsu? Jadi kita lihat saja nanti perkembangannya seperti apa. Ya, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di opsi politik berikutnya. Orang banyak tuh sekarang janji urusan ijazah dan narkoba. Ya, kalau sama dia. Kalau ada ijazah itu pasti ada ini ijazah saya. Itu